Lucy Letby menyuntikkan udara ke aliran darah bayi D yang menyebabkan bayi tersebut mengalami pingsan sebanyak 3 kali. Saat itu, bayi tersebut mengalami perubahan warna hingga meninggal dunia. Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang kisah yang menyeramkan dan juga mengenaskan tentang Lucy Letby, perawat yang menjadi pembunuh berantai keji di Inggris. Seorang perawat bernama Lucy Letby belakangan ini menjadi perhatian publik. Dia dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 7 orang bayi dan juga percobaan pembunuhan terhadap 6 bayi lainnya di Rumah Sakit Countess of Chester di Barat Laut Inggris. Vonis itu dibacakan oleh Hakim Pengadilan Manchester pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu, di mana dalam persidangan yang telah dilakukan selama 10 bulan ini menjadikannya sebagai persidangan pembunuhan terlama dalam beberapa tahun terakhir di Inggris. Terungkap, Lucy Letby telah melakukan aksi kejinya tersebut dari tahun 2015 silam di unit neonatal tempat dia bekerja. Dari sejak saat itu, beberapa orang rekan Lucy Letby ini udah menaruh kecurigaan nih terhadap Lucy Letby. Lucy Letby pun akhirnya dipecat dari unit tempat dia bekerja pada Juli 2016. Setahun kemudian, eksekutif Rumah Sakit Countess of Chester membuat laporan polisi dan Lucy Letby akhirnya ditangkap pada tahun 2018. Berikut kronologi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh perawat Lucy Letby yang menjadikannya sebagai kasus pembunuhan berantai anak paling keji dalam sejarah Inggris modern. Pada 8 Juni 2015, kala itu bayi kembar lahir prematur 6 minggu. Bayi A dan bayi B yang masih berumur beberapa hari dan dalam keadaan sehat ini diserahkan kepada Lucy Letby yang bekerja pada shift malam. Sekitar 30 menit kemudian, kondisi bayi A ini memburuk dengan cepat dan akhirnya meninggal dunia dalam waktu 90 menit setelah diserahkan kepada Lucy Letby. Lanjut, dari tanggal 8 sampai 11 Juni 2015, Lucy Letby ini menyuntikkan bayi B dengan udara sekitar 28 jam setelah membunuh bayi A, kembarannya. Bayi tersebut akhirnya mampu bertahan setelah dilakukan resusitasi. Nah, pada tes selanjutnya, ditemukan adanya loop usus berisi gas, temuan yang kemudian direplikasi pada beberapa bayi selama tahun berikutnya. Pada tanggal 14 Juni 2015 nih, seorang bayi C lahir prematur 7 minggu dengan berat 800 gram, tapi dalam kondisi baik. Namun bayi tersebut akhirnya meninggal dunia akibat disuntikkan udara ke perut bayi tersebut. Dalam temuan CCTV, saat itu terlihat Lucy Letby berdiri di depan monitor saat alarm bayi tersebut berbunyi. Pada tanggal 22 Juni 2015, Lucy Letby menyuntikkan udara ke aliran darah bayi D yang menyebabkan bayi tersebut mengalami pingsan sebanyak 3 kali pada dini hari 22 Juni 2015 silam. Saat itu, bayi tersebut mengalami perubahan warna hingga meninggal dunia. Pada 2 Juli 2015, Kepala Konsultan di unit neonatal bernama Dr. Stephen Breary merasa curiga terhadap kematian 3 bayi yang gak biasa selama bulan Juni. Lalu kepala keperawatan yang bernama Alison Kelly memberitahu bahwa Lucy Letby menjadi satu-satunya perawat yang bertugas di unit neonatal setiap ada bayi yang meninggal. Nah, meskipun begitu, Lucy Letby masih tetap dibiarkan untuk bekerja di unit tersebut. Pada 4 Agustus 2015, bayi kembar lahir prematur usia 7 minggu, bayi E dan bayi F dengan berat kurang dari 1,4 kg. Bayi E meninggal dunia setelah mengidap pendarahan fatal yang diyakini akibat dari Lucy Letby yang dengan sengaja mengganggu selang nasogastriknya. 5 Agustus 2015, Lucy Letby mencoba membunuh bayi F dengan memberikan insulin kurang dari 24 jam setelah ia membunuh bayi E. Pada sampel darah terkonfirmasi kalau bayi F ini memiliki kadar insulin yang tinggi dan kadar C-peptida yang rendah.
Pada 7 September 2016, Lucy Letby mencoba lagi untuk membunuh bayi G yang lahir prematur 15 minggu lebih awal dengan berat lebih dari 450 gram. Dia mencoba membunuh bayi G tersebut sebanyak 3 kali selama 3 minggu. Percobaan pertama dilakukan pada saat bayi G ini berumur 100 hari. Namun kini, bayi G tersebut telah tumbuh besar dan berusia 8 tahun, tapi ia mengidap cacat parah akibat percobaan pembunuhan gagal yang dilakukan oleh Lucy Letby. Pada 23 Oktober 2015, Lucy Letby membunuh bayi I dengan cara memasukkan udara ke dalam bayi perempuan tersebut. Hakim menyebutkan bahwa Lucy Letby ini sebagai pembunuh yang gigih, diperhitungkan, dan berdarah dingin. Pada hari yang sama, yaitu 23 Oktober 2015, Dr. Stephen Breary kembali curiga setelah kematian bayi I. Lagi-lagi, pada setiap kematian bayi di unitnya, perawat Lucy Letby lah yang selalu bertugas. Konsultan lainnya, Dr. Ravi Jayaram, memberitahu ke manajemennya kalau ada yang gak beres nih dengan perawat Lucy Letby, tapi dia diminta untuk tidak membuat keributan. Lanjut pada 8 Februari 2016, berdasarkan tinjauan tematik yang diperintahkan oleh Dr. Breary, menemukan bahwa kaitan umum dalam 9 kematian bayi yang gak biasa sejak Juni 2015, salah satunya ada hubungannya Lucy Letby dengan setiap kematian bayi. Dr. Breary ini meminta adanya pertemuan mendesak dengan para eksekutif, namun hingga Mei 2016 pertemuan tersebut tidak digelar. Pada 9 April 2016, Lucy Letby menyuntikkan insulin ke dalam kantong dextrosa yang melekat pada bayi L. Ini diketahui setelah ditemukannya kadar insulin yang tinggi dan kadar peptida yang rendah. Pada 9 April 2016, masih di hari yang sama, Lucy Letby ini menyuntikkan udara ke kembarannya bayi L, yaitu bayi M. Akibat kejadian ini, bayi M itu pun mengalami kerusakan otak yang parah. Next, 11 Mei 2016. Dr. Breary ini akhirnya bertemu dengan Harvey dan Kelly untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang Lucy Letby setelah dokumen jaminan menjelaskan mengapa Letby ini tidak diyakini sebagai penyebab kematian yang gak biasa tersebut. Dr. Breary ini menyampaikan bahwa kekhawatirannya ini telah diabaikan. Pada 3 Juni 2016, Lucy Letby mencoba membunuh bayi N beberapa hari setelah bayi itu lahir. Nah, bayi tersebut diketahui menghidap hemofilia, suatu kondisi yang menyebabkan pendarahan hebat. Hakim pengadilan menyebutkan Lucy Letby menggunakan dalih penyakit tersebut untuk menutupi perbuatannya yang memasukkan selang nasogastrik ke tenggorokannya yang menyebabkan trauma. Pada 23 Juni 2016, Lucy Letby membunuh bayi O, anak pertama dari 2 anak kembar 3 sehari setelah dia pulang dari liburannya di Ibiza. Bayi O ini pada awalnya ini sangat sehat dan ceria, namun ia tiba-tiba pingsan. Berdasarkan sinar X postmortem, menunjukkan jumlah gas yang lebih tinggi dari biasanya di tubuh bayi O. Nah, kejadian inilah yang membuat polisi akhirnya percaya kalau Lucy Letby ini membunuh bayi tersebut dengan menyuntikkan udara ke dalam selang nasogastriknya. Pada 24 Juni 2016, gak lama setelah membunuh bayi O, Lucy Letby ini pun akhirnya beralih ke saudara kembar 3 bayi tersebut yang baru berusia 1 hari. Lucy Letby memompa udara ke perut bayi P tersebut menggunakan selang nasogastrik sambil memberinya susu pada pukul 6 sore, 13 menit setelah saudara laki-lakinya meninggal. Para ahli percaya kalau kelebihan udara ini menghancurkan diafragma bayi tersebut. Dokter percaya nih bahwa bayi tersebut akan pulih. Tapi ketika mereka sedang mempersiapkan rumah sakit untuk bayi tersebut, Lucy Letby malah berkata, dia tidak akan pergi dari sini hidup-hidup kan? Pernyataan yang serupa juga diucapkan oleh Lucy Letby ketika bayi C pingsan pada 14 Juni 2015. Masih pada hari yang sama yaitu 24 Juni 2016, setelah kematian bayi O dan bayi P, Dr. Breary
menelpon eksekutif tugas Karen Rice pada malam Jumat 24 Juni 2016 dengan mengatakan kalau Lucy Letby harus dipecat dari unit neonatal tempat dia bertugas. Tapi Karen Rice mengatakan kalau Lucy Letby ini merupakan sosok perawat yang bertanggung jawab terhadap bayi. Nah, penasaran kan apa alasannya Lucy Letby ini menyerang para bayi-bayi tadi? Polisi mengatakan nih, belum dapat menemukan motif serangan tersebut. Polisi bilang, sayangnya saya rasa kita tidak akan pernah tahu kecuali dia memilih untuk memberitahu kita, kata Detektif Inspektur Paul Hughes yang memimpin penyelidikan. Hakim James Goss yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Lucy Letby mengatakan ada kejahatan mendalam yang mendekati sadisme dalam tindakannya. Bukan bagian dari fungsi saya untuk mencapai kesimpulan tentang alasan atau alasan yang mendasari tindakan Lucy Letby. Saya juga nggak bisa karena hal itu hanya Anda yang tahu. Selama persidangan, Lucy Letby itu bersikap dingin dan menolak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan berusaha untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada penyesalan sedikit pun yang disampaikan oleh Lucy Letby setelah membunuh para bayi-bayi tersebut. Nah, itulah dia tadi tentang kronologi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang perawat Lucy Letby di Inggris yang memakan banyaknya korban bayi-bayi malang. Gimana nih menurut kalian? Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang kasus perawat Lucy Letby yang ternyata bisa berubah menjadi pembunuh berantai. Jangan lupa tulis komen di bawah ya. Untuk kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga Twitter. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.